Kalau kita ngomongin pemimpin hebat di zaman sekarang, apa sih yang kebayang? Ternyata, jawabannya udah bukan lagi soal jadi bos yang ngasih perintah dari atas ke bawah. Bukan. Sekarang ini semuanya tentang gimana caranya merajut koneksi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana pergeseran besar ini mengubah total cara kita memandang kepemimpinan. Coba deh, lihat kutipan ini. Umurnya udah 2 dekade lebih loh, tapi rasanya kok relevan banget sama kondisi sekarang ya. Ini intinya bilang kalau zaman di mana ada satu pemimpin super jenius yang tahu segalanya, itu udah lewat. Udah selesai. Anda pasti pernah kan ngerasa mentok, ngadepin masalah yang kayaknya gede banget buat diatasi sendirian atau sama tim Anda doang? Nah, itu dia. Masalah zaman sekarang itu terlalu ruwet, terlalu saling nyambung buat diselesaikan satu orang atau satu divisi aja. Terus kalau gitu, apa dong senjata paling ampuh buat seorang pemimpin di tengah dunia yang serba nggak pasti ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini bukan soal punya teknologi paling canggih atau budget yang paling gede, sama sekali bukan. Jawabannya adalah sebuah mindset, pola pikir yang benar-benar baru, pergeseran dari yang tadinya cuma seorang manajer menjadi seorang arsitek koneksi. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu masalah seperti apa sih yang sebenarnya kita hadapi sekarang, karena ini bukan lagi masalah-masalah simpel yang jawabannya hitam putih. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ketergantungan sumber daya. Gampangnya gini, nggak ada satu perusahaan atau institusi pun yang punya semua yang dia butuhin. Bayangin aja startup teknologi. Mereka butuh data dari pemerintah kan buat ngelatih AI-nya? Kedua, ekspektasi publik yang makin tinggi. Masyarakat sekarang udah nggak mau cuma jadi penonton. Mereka mau dilibatkan, menuntut semuanya serba cepat, serba transparan. Dan yang ketiga, saling ketergantungan sektoral. Program kesehatan pemerintah misalnya, nggak bakal sukses tanpa bantuan dari perusahaan swasta dan juga komunitas lokal. Lihat kan, semuanya itu saling nyambung. Nah, kalau masalahnya aja udah saling terhubung kayak benang kusut, ya solusinya harus sama kan? Solusinya juga ada di keterhubungan itu sendiri. Inilah inti dari pergeseran kepemimpinan yang lagi kita bahas. Dari yang tadinya cuma fokus ngelola tugas, jadi fokus merancang koneksi. Coba deh kita lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Di sisi kiri, kepemimpinan tradisional itu ya, kaku. Fokusnya ke tugas, ke hierarki, siapa lapor ke siapa. Tapi di kanan, kepemimpinan kinerja itu beda banget. Fokusnya ke koneksi, ke visi bersama. Jadi ini bukan lagi soal mengelola orang di dalam kotak-kotak struktur organisasi, tapi lebih ke menginspirasi orang di dalam sebuah jejaring yang dinamis. Dari yang tadinya mengontrol, jadi membangun kepercayaan. Beda banget. Intinya, poin paling pentingnya tuh ini. Kepemimpinan yang hebat itu bukan cuma soal gimana caranya bikin setiap orang kerja lebih keras. Bukan. Kepemimpinan yang hebat itu adalah tentang menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem di mana potensi setiap orang bisa digabungin biar bisa mencapai sesuatu yang jauh, jauh lebih besar daripada yang bisa mereka raih sendirian. Oke, kedengarannya bagus. Tapi gimana cara mulainya? Gimana kita bisa melihat struktur yang nggak kelihatan ini di dalam tim kita? Nah, ternyata ada loh alat yang canggih banget buat ini. Namanya analisis jejaring sosial atau SNA. Anggap aja ini kayak sinar X buat organisasi Anda. Gini deh, kalau bagian organisasi yang biasa itu nunjukin struktur formal, siapa bosnya siapa, nah SNA ini nunjukin struktur yang sebenarnya, struktur pengaruh. Dari sini kita bisa lihat siapa sih yang jadi pusat informasi, siapa yang jadi jembatan antar tim yang mungkin selama ini nggak pernah ngobrol, di mana info sering macet. Ini semua hal-hal yang nggak bakal kelihatan cuma dari bagian organisasi biasa. Dan dari analisis ini, kita bisa nemuin peran-peran tersembunyi yang penting banget. Misalnya, ada si konektor. Dia ini pusatnya informasi. Semua orang datang ke dia. Terus ada si pialang atau broker. Dia ini jembatan super penting yang nyambungin tim-tim yang beda biar nggak kerja sendiri-sendiri. Ada juga inovator. Biasanya mereka ada di pinggiran yang suka bawa ide-ide seger dari luar. Bahkan orang-orang yang kelihatannya di pinggir pun bisa jadi sumber perspektif baru yang nggak kita duga. Jadi jabatan formal itu nggak menceritakan semuanya kan? Coba sekarang berhenti sebentar. Pikirin tim Anda sendiri. Siapa orang yang kayaknya tahu semua gosip kantor atau info penting? Nah, itu konektor Anda. Siapa yang paling sering ngobrol sama orang dari departemen lain? Itu pialang Anda. Cuma dengan ngenalin peran-peran informal ini aja, itu udah langkah pertama yang krusial buat mulai memperkuat jejaring Anda secara sadar, nggak cuma dibiarin gitu aja. Di dalam jejaring ini ada 2 tipe koneksi. Ada yang namanya hubungan kuat atau strong ties, ini ya orang-orang terdekat Anda,
tim inti Anda. Mereka ini bagus banget buat eksekusi kerjaan dan saling dukung. Tapi ada juga hubungan lemah atau weak ties. Ini kenalan-kenalan, mantan kolega. Nah, jangan salah, justru seringkali dari mereka lah datangnya informasi baru, ide segar, dan peluang tak terduga. Keduanya sama-sama penting, tapi buat tujuan yang beda. Oke, kita udah bisa mendiagnosis jejaring kita. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita membangunnya secara proaktif? Ingat ya, ini bukan sekedar ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya. Bukan. Ini soal mengubah kontak biasa jadi pendukung sejati. Dan ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Prosesnya itu simple tapi powerful banget. Ada 4 tahap. Pertama, kenal. Orang harus tahu dulu siapa Anda, apa yang jadi passion Anda. Kedua, suka. Di sini Anda membangun simpati. Kalau orang udah kenal dan suka, baru masuk tahap ketiga, percaya. Ini dibangun dari konsistensi. Kalau Anda konsisten, orang akan percaya. Nah, puncaknya adalah yang keempat, dukungan atau buy-in. Disinilah orang-orang nggak cuma setuju sama ide Anda, tapi mereka mau ngeluarin sumber daya mereka buat bantu Anda. Kenal, suka, percaya, dukungan. Nah, saya mau kita fokus ke kutipan ini sebentar. Jadilah orang yang tertarik sebelum menjadi orang yang menarik. Ini tuh kuncinya. Terutama di tahap suka tadi. Banyak orang salah. Mereka sibuk nunjukin betapa pinternya mereka. Padahal kuncinya justru sebaliknya. Mendengarkan. Tunjukkan ketertarikan yang tulus. Bikin orang lain merasa didengarkan dan dihargai. Oke, kita udah bahas masalahnya apa, kita udah punya alat buat melihat jejaring kita, dan kita juga udah tahu cara membangun hubungan. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya jadi satu. Jadi sebuah cetak biru, panduan praktis buat jadi pemimpin yang berkinerja tinggi. Jadi, inilah identitas baru seorang pemimpin modern. Anda bukan lagi sekedar manajer yang duduk manis di puncak piramida, bukan. Anda adalah seorang perajut jejaring atau network weaver. Posisi Anda ada di tengah-tengah jaring laba-laba, yang secara aktif melihat, oh ini perlu disambungin ke sini, oh 2 orang ini harus ngobrol, dan Anda yang memfasilitasi itu semua. Nah, sebagai seorang perajut jejaring, ada 3 jenis jejaring yang harus Anda kelola secara sadar. Ada jejaring pribadi, ini buat pengembangan diri Anda sendiri. Lalu jejaring operasional, ini buat nyelesain kerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir, jejaring strategis, ini buat mikirin masa depan. Kesalahan paling umum, kebanyakan dari kita terlalu fokus di jejaring operasional, sampai lupa sama yang pribadi dan strategis. Pemimpin yang hebat itu bisa menyeimbangkan waktunya di antara ketiga jejaring ini. Oke, ini dia daftar tugas buat Anda. Sesuatu yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga. Nomor 1, coba deh lakukan audit kecil-kecilan. Petakan tim Anda, cari siapa konektor dan pialang Anda. Nomor 2, aktifkan hubungan lemah Anda. Coba hubungi 1 aja mantan kolega minggu ini, sekedar nanya kabar atau minta perspektif baru. Ketiga, praktekkan timbal balik. Tawarkan bantuan ke seseorang di jejaring Anda tanpa diminta. Dan terakhir, audit waktu Anda. Coba jujur, apakah waktu Anda sudah seimbang antara jejaring pribadi, operasional, dan strategis? Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini merangkum semua yang kita bahas hari ini. Kekuatan terbesar Anda sebagai seorang pemimpin modern itu bukan lagi ada di jabatan atau otoritas Anda, tapi ada di kemampuan Anda untuk menciptakan satu koneksi yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi, coba pikirkan, koneksi apa, satu aja, yang bisa Anda buat minggu ini, yang mungkin bisa mengubah segalanya untuk tim Anda. Satu percakapan, satu perkenalan, itu bisa jadi pemicu terobosan besar berikutnya.